Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus merupakan bentuk terorisme dan kriminalitas politik. Aman nggak? Marzuki Darusman menilai kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras merupakan bentuk terorisme, karena itu perlu penanganan lebih serius daripada sekedar pengusutan oleh polisi. Marzuki juga melihat aksi penyiraman air keras merupakan tindakan kriminalitas politik yang terjadi di tengah perjuangan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Apa yang telah terjadi kepada saudara Andri itu bertalian dengan apa yang menjadi simbol dari saudara Andri dalam konteks perjuangan demokrasi kita ini. Ini adalah tindakan terorisme dalam pengertian yang penuh dari pengertian itu, dan demikian perlu ditangani juga lebih serius dari sekedar pengusutan oleh kepolisian. Ini suatu tindakan kriminalitas politik yang terjadi pada saat kita sedang memperjuangkan demokrasi kita di sini, di Indonesia. Saudara, TNI telah menahan 4 orang terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Meski begitu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen. Puspom TNI menahan 4 anggota TNI yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Keempat prajurit tersebut sudah ditahan di Pom Dam Jaya. Meski begitu, Yusri belum mengumumkan peran dan motif penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan terhadap saudara Andri Yunus. Yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial S. Jadi bisa sampaikan materinya adalah dari AL dan AU. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menampilkan foto para pelaku eksekutor penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Foto eksekutor tersebut menggunakan sepeda motor, memakai pakaian motif batik dan pakaian warna biru. Keduanya terekam melalui CCTV sepanjang jalur yang mereka lalui sebelum dan setelah kejadian. Posisi sudah ada yang menunggu. Ini adalah bagian dari kelompok terduga pelaku. Adalah kendaraan kedua yang melakukan monitoring terhadap korban. Ini adalah pelaku eksekutornya yang kami bulati warna merah, berputar arah, kemudian berpapasan, menunggu. Nah, ini yang hijau adalah korban. Itu pada saat dilempar dengan cairan. Meski TNI dan Polri tengah mengusut kasus penyiraman air keras ini, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar pemerintah segera membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta independen yang dibuat berdasarkan konsultasi bersama dengan masyarakat sipil, serta menjamin adanya proses yang transparan, imparsial, dan akuntabel untuk mengungkap percobaan pembunuhan berencana ini. Api kebenaran tidak dapat dipadamkan oleh air keras. Andri Yunus secara konsisten mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan setahun terakhir aktif mencegah penyalahgunaan fungsi konstitusional militer oleh elit-elit politik untuk tujuan-tujuan yang inkonstitusional. Pasca penyiraman air keras, Andri Yunus masih dirawat di High Care Unit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari keterangan RSCM, kondisi Andri dalam keadaan stabil. Luka bakar yang mencapai 20% di bagian kanan juga sudah ditangani.
Namun, kondisi yang cukup mengkhawatirkan adalah luka bakar di mata kanan akibat trauma cairan asam dengan tingkat kerusakan skala 3 dari 4. Tim Liputan Kompas TV. Komisi 3 DPR bakal membentuk panja pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus. Nantinya, panja akan mengawal proses kasus hukumnya, termasuk pengungkapan pelaku dan aktor intelektualnya. Pembentukan panja ini telah dibahas oleh anggota fraksi di Komisi 3 DPR RI.